Untuk struktur rangka batang, inputnya sama untuk join atau titik. Kita perlu koordinat, itu jelas. Koordinat itu X dan Y-nya ya. Dan Y. Kemudian derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu ada 2 DOF cuma, tidak 3 ya. DOF 1 dan 2. Karena tidak ada rotasi di struktur rangka batang. Sedangkan gaya masih kelihatan di situ, juga cuma 2, hanya dalam arah 1 dan arah 2, dalam arah horizontal dan dalam arah vertikal. Jadi ukuran inputnya berkurang ya. Kalau tadi ada 8 informasinya, 2 untuk koordinat, 3 untuk derajat kebebasan, dan 3 untuk gaya. Kalau struktur rangka batang, koordinatnya sih tetap 2, X dan Y. Derajat kebebasannya cuma perlu 2, karena rotasi tidak perlu, dan gayanya pun cukup 2, karena momen tidak bisa ya. Gitu. Nah, untuk elemen, informasinya yang pertama ujung ya. Ujung 1, UJ1 dan UJ2 itu sama. Setelah ujung itu ada E, ini juga sama. Ada A, ruas penampang, tapi tidak perlu inersia, jadi cukup 2 ini saja. Dan setelah itu nggak ada lagi ya. Karena di elemen juga tidak ada gaya, jadinya cukup 4 ini aja informasinya kalau untuk rangka batang. Ujung 1, ujung 2, E-nya berapa, A-nya berapa. Untuk koordinat juga ada 6 nih. Setiap titik ada 2 input berupa koordinat, 2 untuk derajat kebebasan, 2 untuk gaya. Nah, sisanya sama persis seperti yang tadi, bedanya hanya di matriks kekakuan elemennya, rangka batang sedikit berbeda, transformasinya juga berbeda, tapi itu kan tinggal mengganti fungsinya saja ya. Atau kalau mau saya perlihatkan ya, bentuknya lebih sederhana ya. Kalau strukturnya rangka batang ya. Jadi untuk rangka batang itu matriks kekakuannya saya tulis matriks kekakuan trust begini ya. Hanya ada 2 ya. EA per L dikalikan 1 min 1 min 1 1 ya. Jadi langsung 2 kali 2 keluar. Kemudian matriks transformasinya cuma begini kan, cosinus, sinus 0 0, kemudian baris berikutnya 0 0 cos dan sin. Bedanya hanya di 2 itu. Sisanya sih prosesnya sama ya, cuma lebih pendek. Jadi kalau di trust ininya di trust saya tuliskan seperti ini. Jadi panggil join dan member masih sama. 1-2-nya X dan Y. Kemudian ini derajat kebebasannya hanya 2 ya. Jadi kolom 3 dan 4 dari input. Dan bebannya di nomor 5 dan 6. Lalu setelah itu susun derajat kebebasan. Sama seperti tadi. Jadi nomornya yang tadinya 1 1 1 1 1 berubah menjadi 1 2 3 4 dan seterusnya di sini. Setelah disusun. Vektor gaya ini sama, vektor F. Rangka batang hanya punya vektor F, tidak punya vektor F0. Jadi kalau di derajat kebebasan itu ada gayanya, ambil, jadikan vektor gaya F. Kemudian di setiap elemen ada modulus elastisitas, luas penampang, kemudian panjang dan kosinus seperti tadi sama, perlu dihitung dulu berdasarkan koordinat ujung-ujungnya. Ya. Jadi ini formulanya untuk mendapatkan panjang dan kosinus serta sinus dari elemen tersebut. Ya. INS ini incidence, atau kalau di kita jadinya matriks A gitu ya. Harus diganti dengan formulasi matriks A-nya. Dan selanjutnya lebih pendek karena tidak ada F0 ya. Jadi matriks kekakuan elemen, matriks transformasi, kemudian ini transformasi dari matriks kekakuan dari koordinat elemen ke koordinat struktur, lalu dijumlahkan ya. Dipetakan dulu ke struktur, kemudian dijumlahkan di sini. Oke, nah sisanya perpindahan sama seperti tadi, D sama dengan K kali F. Dan dari D dipindahkan, perpindahan struktur dipindahkan ke perpindahan elemen. Kemudian dari elemen dipindahkan ke koordinat lokalnya, lalu dimasukkan ke persamaan keseimbangan elemen, yang F sama dengan K kali D aja. Ya.
mana rangka batang tidak ada F0 ya, F sama dengan K kali D, sehingga kita dapatkan gaya-gaya ujung di sini. Strukturnya saya nggak tahu ini struktur apa di sini yang ada. Ini kayaknya bekas yang lain ya. Struktur yang cukup besar ya. Jadi kalau ini kita ganti dengan struktur yang ada di soal PR, wah ini soalnya ada di mana ya? Soalnya belum saya buka, saya coba buka dulu ya. Ini Anda sekarang bisa lihat yang saya buka atau masih MATLAB? Masih MATLAB, Pak. Oh, masih MATLAB ya. Berarti saya harus pindah script sebentar. Saya buka dulu yang PR-nya. PR 9. Nah, mungkin yang mudah yang ini aja. Oh, ini mah koordinatnya enggak. Kita ambil yang ini, yang nomor 5. Saya stop share dulu, kemudian share lagi soalnya ya. Share. Misalnya kita ambil yang ini ya. Soal 5 ini. Untuk mendapatkan gaya-gaya batangnya gitu ya. Saya catat dulu di sini karena kita perlu koordinat. A, B, C, D-nya kita ganti 1, 2, 3, 4. Jadi satunya A di 0,0. Lalu derajat kebebasannya mestinya ada semua. Jadi 1, 1. Gayanya juga ada 2. Min 90 dan min 150. Atau langsung ditulis saja kali ya. Oh, cuman saya nggak bisa pindah layar ya. Nantilah saya nyalin dari papan tulis nanti. Oke, B-nya titik 2 itu isinya derajat kebebasannya hanya horizontal karena roll itu ya. B-nya roll jadi koordinatnya dulu. Koordinatnya 4,0. 4x-nya 0 y-nya. Horizontalnya bisa 1, vertikalnya nggak bisa 0, lalu tidak ada gaya 0, 0. Kemudian C-nya yang atas posisinya itu jadi titik nomor 3. Berapa itu? 4 dan 3 ya. Jadi X-nya 4, Y-nya 3, derajat kebebasannya ada 2, 1 dan 1, bebannya 0. Titik D-nya koordinatnya X-nya 0, Y-nya 3. Oh, ini mirip dengan yang tadi ya, 0, 4 dan 3. Kemudian derajat kebebasannya tidak ada karena sendi, jadi 0 dan 0. Gayanya juga tidak ada, 0 dan 0. Jadi inputnya akan seperti ini nanti ya. Ini kemudian elemennya ada banyak ini. Ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Semua luasnya sama. Oh enggak, luasnya beda-beda. Jadi nanti harus kita tuliskan. Nah, kita coba tuliskan aja sambil menuliskan saja. Saya bolak-balik saja ya. Jadi ini saya stop. Saya share lagi yang MATLAB-nya. MATLAB-nya yang ini. Jadi join-nya nih saya ganti, ini struktur yang lain sebetulnya. Jadi tadi 00, 11 dan ada gaya min 90 dan min 150. Nah, begitu. Kemudian titik 2-nya koordinatnya 40. Derajat kebebasannya ada horizontal 1 dan 0, gayanya 0 dan 0. Kemudian titik 3-nya, titik C di atasnya, X-nya masih 4, Y-nya 3, derajat kebebasannya ada dua-duanya, 1, 1. Oke. Terus gayanya 0, udah oke ya. Kemudian titik yang keempat, yang sisanya nggak perlu. Ini X-nya 0, Y-nya 3 di atas ya. Derajat kebebasannya tidak ada karena tumpuan sendi, jadi ini 0 dan 0. Gayanya juga 0 dan 0 ya. Gitu. Jadi ini kalau kita save, ini adalah titik-titik untuk struktur kita tadi. Nah, membernya itu filenya namanya member. Saya harus sambil melihat ini. Ada AB dari 1 ke 2 ya. 1 ke 2, modulus elastisitasnya 200 kali 10 pangkat 6 dan
B, BC, yang mutar itu 900 mm persegi, yang miring 600 ya. Jadi ini 900, ini 12 AB, 13 itu 14 mestinya, AD, yang keliling dulu aja, luasnya sama 900, berapa lagi yang kelilingnya? BC itu dari 2 ke 3 sama 900 luasnya, dan 3 ke 4 ya. 3 ke 4 itu CD 200, modulus fasilitasnya namanya 900. Kemudian elemen nomor 5 itu yang menyilang dari A ke C ya. Jadi dari 1 ke 3. 1 ke 3 luasnya tadi 600 kalau tidak salah, saya cek dulu. Ya, 600, sudah benar. Kemudian dari B ke D ya, 24 begini. Luasnya juga 600 dan sisanya nah, gitu ya. Jadi ini file yang memberikan input mengenai elemen-elemen dari struktur rangka batangnya tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita jalankan perintahnya yang trust ini tadi ya. Jadi urut-urutan pekerjaannya dari yang trust ini. Ini saya clear dulu aja. Jadi saya jalankan trust gitu. Selesai. Nah, saya tinggal lihat F1 itu angkanya begini, minus 39 dan 66. F1 itu AB ya, jadi gambarnya kalau saya coba lagi apakah saya bisa nulis di sini ya. Ini artinya AB-nya yang begini, minus 39 itu di ujung yang satu di sini, jadi minus kalau positif itu ke kanan berarti minusnya ke kiri. Ini dan satunya positif gitu ya. Jadi batang AB tertarik sebesar 39,66 kilonewton ya, 6679 kilonewton. Oke, saya clear dulu. F2 itu AD ya, yang vertikal. Angkanya segini ya. Minus 112, AD itu tadi dari bawah ke atas. Saya definisikan dari 1 ke 4 ya. Jadi batangnya begini, di bawahnya minus 112 artinya ke bawah sini. 112 dan di ujung satunya 112 positif ke atas. Jadi batang AD mengalami tarik sebesar 112,25 kN. Nah, begitu seterusnya. Kalau F3 itu tadi apa ya? Kita definisikan yang nomor 3. Member nomor 3 itu mana member? Member nomor 3 itu adalah 2 ke 3 ya, dari B ke C, jadi yang vertikal di sebelah kanan. Yang miring itu nomor 5. Jadi kalau saya ingin tahu F5, nah gayanya seperti ini. F5 itu dari 1 ke 3 ya, dari A ke C. Jadi gambarnya kurang lebih begini. Maaf tidak terlalu lurus. Ujung kirinya minus, jadi ke sana. Tarik 62, ujung kanannya positif. Ini tarik 62,91. Kalau ini tarik mestinya BC-nya tekan ya. Kita coba lihat aja. BC-nya F6. BD dalam hal ini. F6-nya tekan ya. Jadi tadi kita definisikan dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4 berarti dari B ke D begini. Yang nomor satunya positif 49, jadi positifnya ke sana. 49 dan ini minus 49, jadi ke dalam minus 49 ke sini. Jadi batang BD mengalami tekan sebesar 49,58 kilonewton.